10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Shalom, selamat malam. Puji Selamat Tuhan. malam. Puji Tuhan, malam ini kita bisa bersama-sama dengan ibu-ibu, bapak-bapak di rumah kami dari Pakatuan Bercahaya Bersatu bisa mengadakan ibadah walaupun hanya melalui Zoom. Terima kasih, kiranya Bapak Ibu dapat beribadah walaupun hanya melalui Zoom. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan doa pembukaan akan dibawakan oleh Wasekum, Bapak Bartel Langelo. Baik, terima kasih Bu Leoni sebagai MC. Selamat malam Ibu Bapak yang terkasih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang kekal, Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah siang dan malam. Kami mengucap syukur karena pada kesempatan ini kami bisa bersama-sama diberikan waktu yang baik dari Engkau untuk duduk diam di hadapan hadirat-Mu, untuk bersama mendengarkan kebenaran berita firman-Mu. Kiranya walaupun kami berbeda tempat, tapi kami akan bersama-sama duduk diam mendengar berita firman-Mu melalui hamba-Mu yang akan memberitakan firman pada malam hari ini. Sertai ibadah ini dari awal hingga selesai seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Bapa. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Bapak Bartel. Pujian pembukaan Ibu Pendeta Yola. Puji Tuhan. Mari kita menyanyikan satu pujian. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang kurindukan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan. Biar hatiku bersuka, karena biar hatiku, biar hatiku bersuka karenamu. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan sebentar lagi kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Ferry Rumengan. Amin. Haleluya. Pak Ferry, silakan. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Dulu. Puji Tuhan. Malam Pak hari Ferry, ini nanti lagu sebelum firman oleh ini Ibu Grace Bendum. Iya. Iya, puji Tuhan. Nanti Bu Grace akan memimpin kita dalam pujian sebelum firman Tuhan. Haleluya. Marilah kita sama-sama memuji Tuhan sebelum pelayanan firman Tuhan oleh Pak Ferry. Kita memuji Tuhan dengan pujian Kusiapkan Hati Tuhan.
Siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu, Sujud menyembah Tuhan, masuk hadirat-Mu saat urapan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Terima kasih. Pak Ferry, mic-nya belum dinyalain. Puji Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Ferry Rumengan, MTH. Iya. Puji Tuhan, kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan mendengarkan bagian firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami, Tuhan berikan kami hikmat, akal budi dari Tuhan Yesus, supaya kami dapat mengerti, memahami firman Tuhan yang kami akan dengarkan bersama-sama. Ya Tuhan, urapan kuasa Roh Kudus bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga pemberitaan kami berdoa, kalaupun ada kuasa-kuasa pengaran kami, hati kami, pikiran kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus yang berkuasa. Lalu kami akan mendengarkan firman Tuhan dengan baik, memberikan hati kami, pendengaran kami hanya kepada firman Tuhan Yesus saja. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Saudara yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan yang kita alami dan nikmati sampai pada saat ini merupakan bukti nyata bahwa Tuhan kita baik. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya akan membacakan firman Tuhan, saya ingin menyampaikan kesempatan ini buat Ibu Ketua kita, Ibu Sianet Ganda Tresna, yang beberapa waktu lalu baru berulang tahun. Oh, puji Tuhan, ya. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, berikan kesehatan, kekuatan yang baik bagi Ibu Ketua kita, dan Tuhan pakai dalam pelayanan, nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baiklah, tidak berlambatan, kita akan baca firman Tuhan dari kitab Yosua pasalnya yang ke-24, Yosua pasal yang ke-24, ayat yang ke-11 sampai yang ke-14. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yosua pasalnya yang ke-11, Yosua pasal 24 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-14. Ayat
11 mulai, setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko. Orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Gergasi, orang Hewi, dan orang Yebus. Tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu, dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu. Seperti kedua raja orang Amori itu. Sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan oleh panahmu, melainkan kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Ayat yang ke-14, oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah haleluya, 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 puji Tuhan. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita baca ayat ini, kita akan mengerti dan menyadari bahwa sebetulnya Tuhan itu baik bagi bangsa Israel. Nah, tema yang saya berikan saat ini adalah mengasihi Tuhan tapi tidak takut Tuhan. Nah, mengasihi Tuhan tapi tidak takut Tuhan. Karena ada banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus lalu mengatakan aku mengasihi Tuhan. Tetapi dalam konteks Alkitab, kita akan lihat kehidupan mereka menunjukkan bahwa mereka tidak takut Tuhan sebetulnya. Ya, itu sebabnya tema ini sangat menarik sekali, ya sangat menarik sekali untuk kita bisa renungkan untuk kehidupan kita ke depannya nanti. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah baca firman Tuhan tadi tentang Yosua. Yosua begitu luar biasa dipakai Tuhan menggantikan Musa. Nah, ketika dia membawa bangsa Israel dari Mesir untuk menuju kepada tanah perjanjian, nah Tuhan selalu mengingatkan kepada bangsa Israel supaya beribadah dan takut kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan. Tetapi sepanjang perjalanan mereka dari Mesir sampai ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, tidak sedikit mereka menyakiti hati Tuhan. Ya, kalau ada masalah, mereka datang kepada Tuhan, lalu mengatakan kepada Tuhan bahwa mereka mengasihi Tuhan. Tetapi kemudian berapa waktu kemudian mereka seperti tidak takut sama Tuhan. Mereka kembali menyembah Tuhan yang pernah disembah oleh nenek moyang mereka, itu berhala-berhala. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di sini bahwa orang-orang yang tidak takut Tuhan, tapi mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Ya, contoh-contoh, ada 3 contoh yang saya bisa berikan kepada kita semua tentang orang-orang yang mengasihi Tuhan, nampaknya, kelihatannya mengasihi Tuhan, tapi dari tingkah karakter mereka menunjukkan, menampakkan bahwa mereka itu tidak takut Tuhan. Ya. Contohnya seperti Adam dan Hawa. Ya. Adam dan Hawa itu sebetulnya mereka mengasihi Tuhan. Tuhan yang ciptakan mereka. Lalu mereka ditempatkan ke tempat yang terlalu baik sekali, Taman Eden. Dan segala sesuatu disiapkan oleh Tuhan. Sehingga mereka tidak melakukan sesuatu apapun untuk kehidupan mereka. Karena sudah disiapkan Tuhan. Luar biasa sebetulnya Tuhan bagi mereka. Tetapi apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Bahwa mereka dikatakan jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa. Nah, sehingga Tuhan datang kepada mereka. Ya. Tetapi diawali dengan apa? Dengan pada waktu Adam dan Hawa sedang berjalan-jalan, tahu-taunya ada datang seekor ular. Alkitab berkata, ular ini adalah binatang yang paling cerdik di antara binatang-binatang yang ikan atau ciptakan. Ular. Lalu ular itu datang kepada Hawa. Ular katakan, Hawa, ya, itu buah itu enak sekali.
bahkan kelihatannya sangat menarik. Buahnya bagus untuk dimakan. Lalu dia katakan kepada Hawa, makan saja. Tapi Hawa masih mengatakan bahwa kata Tuhan, kita tidak bisa makan buah yang ada di taman itu. Ya, yang lain boleh, silakan makan. Tapi yang buah itu jangan. Ya, lalu karena dia memberikan telinganya, pendengarannya kepada ular, ular bicara begini, kamu boleh makan. Dan Tuhan itu tahu, Allah itu tahu. Ketika kamu makan, kamu akan menjadi seperti Tuhan. Tahu tentang hal yang baik dan hal yang jahat. Lalu kemudian Hawa merasa, wah ini menarik juga ini. Ya, ini perkataan ular ini menarik juga gitu kan. Lalu kenapa? Karena dia katakan bahwa kamu bisa sama seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Lalu Hawa makanlah buah itu, ya. Dia sama suami dan Adam pun makan tanpa bertanya, tanpa bicara apa-apa, langsung makan buah itu. Dan akhirnya ketika mereka makan, maka terbukalah mata mereka dan mereka melihat bahwa mereka sedang telanjang. Nah, sudah yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kelihatannya, nampaknya mereka itu mengasihi Tuhan. Ya, mengasihi Tuhan, tetapi mereka tidak takut Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah katakan jangan makan buah itu. Ketika kamu makan, kamu akan mati. Itu kata Tuhan. Tuhan sudah katakan, ambil buah itu, seperti yang Alkitab katakan. Terbuka mata mereka, lalu mereka melihat mereka telanjang. Nah, sudah yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, di sini contoh pertama memperlihatkan bahwa Adam dan Hawa itu sebetulnya mereka mengasihi Tuhan. Mereka sadar mereka diciptakan oleh Tuhan, tetapi mereka tidak takut Tuhan. Nah, contoh yang kedua adalah Raja Daud. Raja Daud dalam 2 Samuel pasal 11 ayat 1 dan seterusnya, itu juga ya. Daud, siapa nggak tahu Daud? Ya, Raja Daud siapa nggak tahu? Semua kenal Raja Daud. Dari sekolah minggu kita telah mendengar tentang kisah Raja Daud. Bagaimana dia bisa melawan Goliat yang begitu luar biasa, prajurit yang luar biasa, tetapi kalah di tangan Daud. Pada waktu Daud berperang pentung, bawa tombak dan lain sebagainya dengan perlengkapan perang. Tapi Daud cuma bawa alih-alih. Ya. Tapi dia berkata begini, engkau Goliat datang dengan lembing, tombak dan peralatan lengkap. Ya. Tetapi aku datang dengan nama Tuhan. Lalu kemudian dia lempar dengan batu yang ada di alih-alih itu, dia lempar, kenalah di dahinya Goliat dan Goliat roboh. Kelihatan sini benar, dia pakai nama Tuhan, ya. Dia pakai nama Tuhan. Aku datang dengan nama Tuhan, ya. Tetapi pada dasarnya mereka atau Daud ini tidak takut Tuhan. Karena dengan perjalanannya waktu, ya, dengan perjalanannya waktu, kita ingat kisah dari Raja Daud ketika biasanya bangsa Israel pada musim pergantian tahun, ya, bangsa-bangsa di Timur Tengah sana suka berperang, ya, suka berperang. Dan kemudian ketika bangsa Israel keluar berperang, saudara, ketika bangsa Israel keluar berperang, Daud tidak ikut berperang. Ya. Daud tidak ikut berperang, dia cuma tinggal di istananya. Ya. Kemudian dia ketika bangsa Israel sedang berperang, dia tinggal di istana. Kemudian dia bangun dari tempatnya. Kemudian dia berjalan-jalan di atas soto, ya, rumahnya. Lalu dia mulai keliling-keliling, jalan-jalan, ya, keliling jalan-jalan. Dia menengok ke bawah. Dia lihat ke bawah, ada seorang perempuan yang sedang mandi, ya, yang sedang mandi, sudah bisa bayangkan, sudah. Nah, mungkin ada kemungkinan orang yang mandi ini ya tidak memakai pakaian, ya tidak memakai selai benang pun dalam tubuhnya, ya sehingga kelihatan semua. Dan pada saat itu Raja Daud melihat situasi kondisi seperti itu, hanya timbullah pikiran dia yang tidak baik di mata Tuhan, ya tidak baik di mata Tuhan. Nah, kalau kita lihat sini bahwa
Yang dia lihat ini seorang perempuan, tetapi yang sudah menikah. Suaminya adalah Uria. Dan Uria ini sedang ikut berperang bersama-sama dengan pangli atau tentara Israel. Jadi sedang berperang suaminya perempuan ini. Perempuan ini namanya Betsheba, ya, Betsheba. Suaminya, tapi kemudian ketika dia mandi, si Daud atau Raja Daud melihat, ya, nggak tunggu lama, dia eksekusi gitu kan, nggak tunggu lama. Ketika dia lihat begitu, langsung dia panggil pembantunya, panggil itu perempuan itu, katanya gitu kan, panggil itu perempuan itu, ya, dipanggillah perempuan ini, Betsheba ini. Nah, Alkitab mengatakan, lalu tidurlah Daud dengan perempuan itu atau Betsheba, istrinya Uria. Nah, kebetulan memang istrinya Uria ini dikatakan sedang selesai haid. Nah, kata istilah medis selesai haid artinya bahwa selesai haid seorang perempuan dia dalam keadaan subur, ya, subur. Nah, ketika Daud bersetubuh dengan Betsheba, tiba-tiba pulanglah perempuan Raja Daud bahwa perempuan yang tidur bersamamu hamil atau mengandung. Waduh, kacau ini ya, kacau dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan bahwa Daud tidak takut Tuhan. Ya. Daud tidak takut Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu itu istri orang lain, gitu kan? Ya, istri orang, sedangkan suaminya sedang ikut berperang dengan prajurit-prajurit Israel. Kenapa dia mau ambil gitu? Tapi yang namanya juga pada waktu itu perempuan itu, ya. Dan Nabi Nathan menegur dia, ya, Nabi Nathan. Ini menunjukkan bahwa Daud memang mengasihi Tuhan, tetapi tidak takut Tuhan atau belum sepenuhnya takut Tuhan. Nah, kemudian contoh yang ketiga seperti Yudas Iskariot. Kita kenal siapa namanya Yudas gitu kan? Di Indonesia jarang kita dengar nama Yudas, ya. Karena mereka tidak mau pakai anaknya atau keturunannya itu pakai nama Yudas. Karena nama Yudas ini kurang bagus menurut mereka gitu kan. Yudas ini adalah salah satu murid daripada Tuhan Yesus. Salah satu murid dari Tuhan Yesus. Tiap hari bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Melihat mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Dia ada di situ. Bahkan Yudas ini, dia adalah bendahara daripada kumpulan Yesus, murid-murid Yesus. Dia bendahara loh. Bayangkan dia bendahara, ya, bendahara. Tetapi kemudian apa? Dia jual Tuhan Yesus. Dia mengkhianati Yesus. Dia jual. Luar biasa. Padahal dia dekat dengan Tuhan. Selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tetapi anehnya kenapa dia jual Tuhan Yesus? Jadi di sini menunjukkan bahwa dia hanya mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, tapi tidak takut Tuhan. Nah, inilah orang-orang kalau hanya mencintai Yesus, mengasihi Yesus, tapi nggak takut Tuhan, ya percuma gitu kan. Karena ada semacam fenomena-fenomena yang muncul pada akhir zaman itu seperti itu, ya. Banyak orang Kristen yang katanya mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, ya. Tapi nggak takut Tuhan, ya, nggak takut Tuhan. Banyak persoalan doa, ya, banyak persoalan doa, kumpulan-kumpulan di persoalan doa seperti itu banyak, saudara. Mereka mengasihi Tuhan. Tanda mereka mengasihi Tuhan apa? Mereka datang ke ibadah, mereka datang ke kebaktian, mereka datang memuji Tuhan. Tetapi aneh, yaitu mereka itu seperti tidak takut Tuhan. Dalam situasi ibadah, apalagi sedang mendengarkan firman Tuhan, mereka cuma jalan ke sana kemari, mereka ngomong satu dengan yang lain, ada yang lihat-lihat HP gitu kan, padahal sedang firman Tuhan diberitakan. Berarti mereka tidak menghargai dong Tuhan. Dan sudah barang tentu tidak takut Tuhan. Ya. Kalau dia takut Tuhan, dia akan dengarkan
firman Tuhan dengan baik. Apapun yang terjadi, mau keras, melembek firman Tuhan, tetap dia akan dengar. Karena sekarang kan orang kalau dengar firman Tuhan, ya, kalau firman Tuhan agak keras sedikit, menyinggung sedikit, aduh sudah mulai kakinya mulai goyang-goyang, badannya mulai goyang-goyang ke kiri dan ke kanan, bahkan ada juga yang jalan-jalan gitu kan. Ini menunjukkan dia tidak takut Tuhan. Memang kelihatan sih dia mengasihi Tuhan, dia mencintai Tuhan, tapi sayang endingnya juga kelihatan bahwa dia nggak takut Tuhan. Ini yang Tuhan tidak mau. Ini yang Tuhan tidak suka. Yang Tuhan mau adalah takut Tuhan. Mengasihi Tuhan tapi juga takut Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Dalam ibadah, jangan ada yang seperti main-main. Gitu. Kita bagi dua ya. Main into two. Halo? Okay. Next, this one you can practice it at home. Nah. Halo? 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 Lanjut. Bisa Pak, lanjut. Iya. Yang saya katakan tadi bahwa dalam ibadah itu, ya, mereka sepertinya memang mengasihi Tuhan, tapi tidak takut Tuhan. Ya. Dalam ibadah orang main-main. Ya. Dan ini firman Tuhan bukan ditujukan kepada jemaat Tuhan saja, kepada orang Kristen, tapi juga di kalangan hamba-hamba Tuhan. Hamba Tuhan kalau sudah merasa diri pintar, sudah merasa diri hebat, ketika dia mendengarkan orang khotbah di depan, dia malah seperti ya ogah-ogahan dengar firman Tuhan. Sepertinya dia lebih tahu, dia lebih pintar, dia lebih hebat. Itu juga yang Tuhan tidak mau. Hargai firman Tuhan. Siapapun yang memberitakan firman Tuhan, hargai. Itu namanya takut Tuhan. Jangan main-main. Karena firman Tuhan, kata Paulus, seperti Injil, itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Artinya bahwa kalau orang memberitakan firman Tuhan, jangan main-main. Hargai itu firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini adalah kekuatan Allah. Dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Ya. Nah, sudah yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya saya percaya bagi kita yang ada di PBB ini kan, walaupun hanya dengan Zoom gitu kan, tetapi karena kita takut Tuhan, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, tapi di balik itu juga kita takut Tuhan, maka kita tidak perlu main-main di dalam ibadah Zoom ini. Amin. Ya, saudara, satu hal yang perlu saya katakan di sini bahwa dalam Mazmur mengatakan berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Nah, ini luar biasa. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Nah, di situ ada janji-janji bagi setiap orang yang takut Tuhan. Ada janji kalau kita baca dari Mazmur pasalnya 112, Mazmur 128 ayat 1 sampai yang ke-6, itu ada janji Tuhan bagi mereka yang takut Tuhan. Dan ingat, kata berbahagialah bagi mereka yang takut akan Tuhan, itu luar biasa, mengandung arti makna yang paling dalam dan menyangkut tentang kehidupan kita, baik jasmani bahkan rohani, baik yang sekarang ini bahkan dunia yang akan datang. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Orang bisa saja berbahagia karena dia mempunyai kedudukan jabatan yang baik. Orang bisa saja berbahagia karena dia mempunyai harta yang banyak. Orang bisa saja berbahagia karena fisiknya bagus. Ya, silakan kita bersyukur. Tetapi yang lebih indah, lebih baik, lebih berbahagia ketika Tuhan katakan, berbahagialah mereka yang takut akan Tuhan. Oh, luar biasa ya, luar biasa. Dia boleh berbahagia menjadi seorang anak presiden. Dia boleh berbahagia menjadi seorang pejabat atau anggota DPR, mungkin saja seperti itu. Tetapi ingat bahwa kebahagiaan itu, kata Tuhan, apabila kita takut akan Tuhan. Itu yang paling penting. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, contoh yang paling menarik, paling indah, orang yang mengasihi Tuhan, tetapi juga takut akan Tuhan. Dialah yang bernama Yusuf. Yusuf adalah seorang yang luar biasa. Dia dijual oleh keluarganya atau saudara-saudaranya. Sampai dia harus tinggal di Mesir. Karena dia dijual sama seorang pegawai istana raja yang namanya Potifar. Saudara,
kita lihat sini bahwa dia bukan saja mengasihi Tuhan, tapi dia takut akan Tuhan. Dengan bukti yang saya katakan bahwa ketika dia tinggal di rumah itu, rumah Potifar, seorang kaya, lalu kemudian dia dipercayakan untuk menguasai rumah itu, dan tanpa dia tidak ada orang bisa mengatur rumah itu, ya. Tiba-tiba istrinya Potifar dia datang, lalu dia melihat, oh Yusuf ini kok bagus sekali, indah sekali, dan istri Potifar ini merayu Yusuf, ya. Setiap hari dia merayu Yusuf, dia merengek-merengek supaya Yusuf ini tertarik kepadanya, lalu dia bisa tidur bersama-sama dengan Yusuf. Tapi apa yang terjadi, saudara? Yusuf karena dia mengasihi Tuhan, juga takut Tuhan, maka dia menolak ajakan daripada istri Potifar. Bukan saja menolak, tapi dia lari dan tinggalkan istri Potifar. Karena dia katakan, dia takut Tuhan. Dia takut Tuhan. Nah, sudah yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita lihat sini, contoh satu aja ini, begitu dalam untuk kita bisa renungkan dan hayati dalam kehidupan kita. Yusuf adalah seorang yang mengasihi Tuhan, tapi juga takut akan Tuhan. Dia tidak berani untuk melangkah dari jalur firman Tuhan. Dan dia takut untuk berdosa karena dia tahu bahwa dosa itu akan ada hukumannya. Namun bagi kita semua, ya memang kita seringkali berkata, saya kan masih manusia, saya masih manusia, saya banyak kelemahan kekurangan, oke lah. Nah, tapi kita belajar terus untuk mengasihi Tuhan yang benar, lalu disertai dengan takut akan Tuhan. Nah, Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua, Tuhan Yesus kiranya menolong kita untuk mampu mengasihi Tuhan Yesus, tetapi juga takut akan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, ada janji-janji firman Tuhan yang bisa kita dapatkan, terima dari Tuhan Yesus Kristus. Salah satunya yang dikatakan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Kebahagiaan itu disertai dengan macam-macam janji, yaitu Tuhan akan memberkati keluargamu, dan Tuhan akan melindungi keluargamu, dan Tuhan akan sayang kepada keluargamu. Itu luar biasa kata firman Tuhan. Itu sebabnya kehidupan, kalau kita mengasihi Tuhan dan kita takut akan Tuhan, jangan pernah khawatir apa yang akan kita hadapi, ya. Baik masalah kita, pergumulan kita, tantangan yang datang kepada kita, jangan pernah khawatir karena kita mengasihi Tuhan, tapi juga takut Tuhan. Tuhan pasti tolong kita dan Tuhan memberkati kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan yang kita sudah dengarkan bersama-sama. Dialah menjadi berkat bagi kita hari ini, besok, dan seterusnya. Haleluya, haleluya. Saya kembalikan pembawa acara kita. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Halo. Pak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta Ferry Rumengan atas firman-Nya. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, doa persembahan akan dibawakan oleh Pendeta Yola. Pendeta Yola, silakan. Ya, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena kami sudah diberkati dengan kebenaran firman Allah. Biarlah Tuhan tolong kami, mampukan kami sebagai anak-anak-Mu untuk kami mengasihi Tuhan, dan tetap kami takut akan Tuhan, agar supaya kehidupan kami senantiasa terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami sudah dengar, dan bila firman Allah itu membawa terus kami senantiasa selalu takut akan Tuhan. Dan Tuhan, saat ini kami akan meletakkan korban persembahan. Mari setiap tangan-tangan yang memberi dengan sukacita, dan kami tetap percaya bahwa Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan korban persembahan bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami akan memberi di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Haleluya. Leoni lagu persembahan. Segala puji syukur hanya bagimu, sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu, dan saatnya kita akan berdoa syafaat, doa syukur, dan doa berkat. Silakan Pak Pendeta Ferry. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena kami diberikan kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan, memuji Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, tetapi juga mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu, kami percaya bahwa semua karena Tuhan. Bapa yang baik, penuh kasih, kami berdoa, kami semua yang sudah ada, yang sudah mengikuti ibadah Zoom, Tuhan Yesus, kami berdoa supaya apapun yang menjadi kerinduan kami, apapun yang menjadi masalah kami hanya bisa serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya ketika kami serahkan semua permasalahan kami kepada Tuhan, maka Tuhan Yesus akan menolong kami semua dan akan memberikan kami jalan keluar yang terbaik dari setiap masalah yang kami hadapi. Sebab itu Bapa di surga, kami berserahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, kami yang sudah hadir pada saat ini, kami serahkan Tuhan, PBB, Pakatuan Bersatu Bercahaya. Biarlah Tuhan senantiasa pakai kami semua untuk menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi teladan bagi banyak orang, menjadi terang bagi banyak orang, sehingga Tuhan, PBB ini bisa menjadi kepujian bagi nama Tuhan. Nama Tuhan juga dipermuliakan. Kami serahkan Tuhan Yesus, baik Ibu Siana Tuhan sebagai ketua, kami berdoa, berkati terus dia, berkati kesehatannya, berkati usahanya, berkati keluarganya, berkati pelayanannya. Tuhan memberkati, melindungi, menjaganya. Tuhan Yesus, kami berdoa buat taruhkan dalam tangan Tuhan Yesus. Anggota-anggotanya semua kami taruhkan dalam tangan Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan, apabila ada di antara kami yang sakit, yang terganggu kesehatannya, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau jamah dengan kuasa Tuhan dan sembuhkan dengan kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Darah yang berkuasa, biarlah kami boleh nikmati nama Tuhan, beraktivitas dengan baik, nama Tuhan juga dipermuliakan. Tuhan, kami serahkan bagi kami semua, Tuhan,
siapapun yang mempunyai masalah baik ekonomi, baik rumah tangga, baik pelayanan, kami berdoa Tuhan campur tangan dan Tuhan memberkati Ibu Leoni yang sudah memimpin kami, MC, Tuhan juga tolong Engkau memberkati, berkati kesehatannya, pelayanan keluarga. Ibu Grace juga Tuhan berkati, Tuhan, Pak Yopi, semua kami taruhkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memakai dan satukan terus di dalam satu hati, sejiwa dan sepikir dalam mengembangkan PBB ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak di surga. Bapak yang baik, penuh kasih, kami berdoa persembahan yang sudah diberikan oleh umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, balas berkat berlipat kali ganda sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama Tuhan. Bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan Tuhan Yesus. Baik Bapak Presiden, para menteri, pejabat terendah sekalipun, semua kami taruhkan dalam tangan Tuhan Yesus. Biarlah mereka boleh dapat memimpin bangsa kami takut akan Tuhan, dan biarlah negara kami senantiasa diberkati Tuhan. Kami juga berdoa, ada banyak gereja-gereja, banyak anak Tuhan yang menderita oleh karena Tuhan situasi atau kondisi yang ada. Tetapi kami berdoa, Tuhanlah yang menjadi naungan, Tuhanlah yang menjadi gembala mereka, Tuhan senantiasa memberikan mereka berkat Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Terpujilah nama Tuhan. Kami akan tutup acara ibadah Zoom PBB ini. Biarlah Tuhan, ibadah kami diberkati Tuhan, diperkenankan oleh Tuhan, dan menjadi berkat bagi siapapun yang mengikutinya. Terima kasih Bapak. Kiranya damai dan sejahtera dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam tuntunan penghiburan Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan kita sekalian saat ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menyambut orang-orang yang setia, takut Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Pak Pendeta Ferry untuk sapaan firman-Nya. Amin. Bapak Ibu Sama-sama. yang ada di rumah, terima kasih. Dan di sini ada siapa ya? Ada Pendeta Stephen, mungkin Pak Pendeta Stephen, Sekum PBB bisa menyapa Ya, Bapak Ibu terima yang ada di kasih. rumah. Terima kasih Bu Leoni yang telah bertugas sebagai MC saat ini. Secara khusus terima kasih banyak Bapak Pendeta Ferry Rumengan yang telah menyampaikan kebenaran firman Terima Allah. kasih. Sama-sama. Ya, di dalam ibadah online Zoom meeting PBB ini Pakatuan Berjaya Bersatu. Tuhan berkati Pak Pendeta bersama dengan istri yang juga sudah berdoa persembahan tadi. Tuhan memberkati dan kita semua. Ya, terima kasih Pak. Sehat-sehat semuanya kita. Salam dari Bu Ketum juga. Haleluya. Dan terima kasih semua yang hadir pada kesempatan hari ini. Salam sehat senantiasa. Tuhan memberkati kita, pribadi, keluarga, rumah tangga, pelayanan. Dimanapun Tuhan percayakan, diberkati Tuhan. Amin. Amin. Pastor Yosua, Palembang. Ada Pendeta Sifrit juga. Iya, Pak Sifrit Liando.